Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasna Selsan Hairunisa, mahasiswa Prodi Penyuluhan dan Komunikasi Pertanian tahun 2020, Universitas 11 Maret Surakarta, dengan NIM H0420035. Dalam video ini, saya akan melakukan praktik penyuluhan pertanian yang merupakan bagian dari praktikum mata kuliah penyuluhan pertanian tahun 2021. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasna. Di sini saya akan menyampaikan materi penyuluhan tentang pupuk organik, pengenalannya serta penggunaannya yang secara tepat guna. Pertama, silakan dibuka linknya. Pupuk organik merupakan pupuk yang disusun dari materi makhluk hidup seperti pelarutan sisa-sisa tanaman, hewan, dan manusia. Pupuk organik dapat berbentuk padat atau cair yang digunakan untuk memperbaiki sifat fisik, kimia, dan biologi tanah. Nah, sesuai dengan Peraturan Kementerian Pertanian Nomor 2 Tahun 2006 tentang pupuk organik dan pembenahan tanah, dikemukakan bahwa pupuk organik adalah pupuk yang sebagian besar atau seluruhnya terdiri atas bahan organik yang berasal dari tanaman atau hewan yang telah melalui proses rekayasa, dapat berbentuk padat atau cair yang digunakan untuk menyuplai bahan organik untuk memperbaiki sifat fisik, kimia, dan biologi tanah. Nah, pupuk organik ini memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Kelebihan dari pupuk organik yaitu pupuk organik mengandung unsur hara yang lengkap, baik unsur hara mikro maupun makro. Pupuk organik juga mengandung asam-asam organik antara lain asam humic, asam fulvik, dan yang lain yang tidak terdapat pada pupuk buatan yang sangat berguna bagi tanaman maupun lingkungan dan mikroorganisme. Lalu pupuk organik mengandung makro dan mikroorganisme tanah yang mempunyai pengaruh yang sangat baik terhadap perbaikan fisik tanah dan terutama sifat biologis tanah. Namun, pupuk organik juga memiliki kekurangan, yaitu kandungan unsur haranya rendah sehingga jumlah pupuk organik relatif banyak digunakan dalam satu pemupukan. Lalu, biaya operasional untuk pengangkutan dan implementasinya juga termasuk tinggi. Dan respon tanaman terhadap pemberian pupuk organik tidak secepat pemberian pupuk buatan atau pupuk kimia. Nah, selanjutnya yaitu bagaimana sih penggunaan pupuk organik padat maupun cair yang efektif. Untuk penggunaan pupuk organik padat yaitu jika bentuknya serbuk, pupuk ditaburkan di permukaan tanah yang akan digunakan saat proses pengolahan tanah dan dapat digunakan dengan dicampur dengan media tanam lainnya seperti gambut maupun pasir. Jika bentuknya butiran atau padat, pupuk disebar di atas permukaan tanah atau ditanam di dalam tanah yang diberikan pada lubang tanah untuk pembibitan pada media polybag atau pada lubang di sekitar tanaman untuk media lapangan. Nah, apabila pupuk organik ini bentuknya tablet, diberikan setiap 2 hingga 3 bulan sekali pada masa awal tanam. Kemudian dikurangi menjadi 4 sampai 6 bulan atau bahkan setahun sekali pemberian pupuknya, tergantung dengan jumlah dan ukuran tabletnya. Pupuk ini digunakan dengan cara ditanam pada sekeliling tanaman selebar kanopi. Sedangkan untuk proses transplantasi, pupuk tablet ditanam pada lubang tanam sebelum bibit tanaman dimasukkan. Nah, untuk pupuk organik yang berbentuk cair sendiri, penggunaannya yang efektif yaitu yang pertama, dikocok dahulu sebelum digunakan karena beberapa pupuk organik cair kemasan perlu diberi perekat agar saat dikocok juga tidak bocor. Lalu, waktu penyemprotan yang ideal pupuk organik cair ini yaitu jika pada pagi hari pukul 6 sampai 9 dan
sore hari pukul 4 sampai 6. Jangan melakukan penyemprotan menjelang hujan di hari yang terik dan di malam hari saat tidak ada sinar matahari. Jadi tidak boleh menyemprotkan pupuk organik cair ini saat tidak ada sinar matahari atau jika akan berhujan seperti itu. Lalu jika turun hujan dalam kurun waktu 1 jam setelah penyemprotan, maka tidak perlu melakukan penyemprotan pupuk organik cair ini lagi. Penyemprotan dilakukan secara merata, diarahkan ke permukaan daun bagian bawah. Satu tutup botol kemasan 1 liter kurang lebih isinya setara dengan 10 cc organik cair, dan dapat dilipat gandakan dosis bila penyemprotan dilakukan pada batang dan tanah atau akar. Dalam 1 hektar, dosis yang disarankan yaitu 12-15 tangki ukuran 14 liter untuk 1 kali penyemprotan. Nah, di sini apakah sudah memahami materi penilaian ini? Sudah? Alhamdulillah. Ya, itu saja yang dapat saya sampaikan pada penilaian hari ini. Semoga bermanfaat dan dapat diterapkan dengan baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian praktik penjualan yang telah saya lakukan. Jika terdapat kesalahan dari tutur kata maupun tindakan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.